Selamat sore sahabat tani, jumpa lagi dengan channel sahabat tani porang. Oke sahabat tani, sore ini saya mau sharing tentang bibit. Ini utamanya bibit dari umbi. Akhir-akhir ini semakin marak beredar bibit yang kalau saya bilang tidak layak tanam dan juga tidak layak jual, atau biasa disebut dengan umbi potesan. Jadi sahabat tani, saya mau berbagi tips bagaimana kita bisa mengenali umbi-umbi potesan tersebut. Jadi saya sengaja sekitar 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, atau mungkin 3 minggu yang lalu, saya cabut salah satu tanaman yang dari bibit katak yang sehat, kemudian saya diamkan dan saya amati untuk melihat ciri-ciri yang paling signifikan di umbi potesan tersebut. Jadi ternyata setelah saya diamkan setelah sekitar 2-3 minggu, ada perubahan yang sangat jelas di umbi potesan atau umbi muda itu, yang sangat bisa dilihat dengan kasat mata dan langsung bisa dibedakan dengan umbi yang tua. Tapi sayangnya di sini saya tidak memiliki umbi yang tua karena tanaman-tanaman porang saya yang di bibit katak masih dalam keadaan segar seperti di belakang saya ini. Ini termasuk ciri dari bibit katak, itu memiliki masa dorman yang paling akhir. Jadi biasanya ada selisih sekitar 1,5 sampai 1 bulan dari porang-porang yang dari bibit umbi dormannya. Jadi ketika semua bibit umbi itu dorman atau porang-porang 2 musim 3 musim itu dorman, yang porang dari bibit katak itu biasanya masih segar. Baru nanti sekitar 0,5 sampai 1 bulan berikutnya menyusul untuk dorman. Itu dikarenakan bibit katak itu mampu tumbuh 3 sampai 4 kali. Jadi untuk tunas-tunas yang terakhir itu ketika sudah masuki musim dorman untuk bibit umbi, itu tunas-tunas ketiga dari bibit porang yang dari bibit katak itu masih dalam keadaan segar. Nah, kembali lagi ke umbi potesan sahabat tani. Berikut saya berikan contohnya. Jadi seperti ini sahabat tani. Setelah umbi muda saya cabut, kemudian saya diamkan sekitar 3 minggu. Ini saya biarkan di lahan begitu saja tanpa ada perlakuan khusus, diberikan fungisida atau sebagainya, tidak. Ini karena saya sengaja untuk melihat perbedaan yang paling mudah dikenali untuk bibit umbi. Jadi ini tips untuk memilih bibit umbi. Jadi setelah 3 minggu ini yang terjadi sahabat tani. Bentuk dari umbi ini awalnya bagus sempurna. Nah, setelah saya diamkan selama 3 minggu, ini terjadi penyusutan. Jadi bentuknya keriput dan mengalami pembusukan. Jadi ini membusuk. Nah, biasanya oleh
penjual-penjual bibit yang tidak amanah, yang memang sengaja menjual bibit-bibit potesan cabutan, ini dijemur atau istilahnya ditaruh di tempat yang agak panas untuk mengeringkan yang membusuk ini, atau membuat teksturnya keras. Tapi keriput dari umbi ini yang tidak bisa ditipu, dibentuknya mengeriput, kulit-kulitnya mengeriput. Maaf, nggak mau fokus, sebentar saya balik nanti kameranya. Jadi yang paling bisa dikenali ini adalah keriputnya. Di keriput ini karena terjadi penyusutan yang sangat besar karena umbi muda, walaupun warnanya menghitam, ini karena sudah sifatnya porang kalau terkena sinar matahari atau sudah mulai mengering, itu warna kulitnya mulai menghitam seperti ini. Tapi yang tidak bisa ditipu adalah bentuk dari umbi ini. Di susutnya sangat terlihat dari bentuk keriput di umbi. Walaupun mata tunasnya baik, nah ini di 3 minggu saya biarkan, ini sudah mengering. Nah, kalau saat ini sudah ada peredaran dari bibit umbi di daerah Jawa, bisa dipastikan itu umbi-umbi potesan atau umbi-umbi cabutan. Karena kalau senior-senior kita yang sudah lama menjual bibit, khusus untuk bibit umbi ini biasanya dijual di bulan 7, 8, 9, karena beliau-beliau itu sudah sangat paham bagaimana memperlakukan atau bagaimana bibit umbi itu yang bagus. Jadi beliau-beliau membongkarnya pasti di bulan 7, 8, untuk benar-benar istilahnya menuakan, atau umbi ini sudah sangat tua. Jadi nanti bisa dilihat kalau umbi-umbi tua itu bekas-bekas akarnya ini membusuk dengan sendirinya, dan bekas-bekas akar yang menempel di badan umbi ini tertutup dengan sempurna bila umbi itu tua. Tapi bila umbi muda yang akarnya masih segar kemudian dikeringkan, nah seperti ini contohnya, tidak membusuk alami. Nah, ada lubang-lubang kecil atau bekas-bekas akar yang mengering. Tapi kalau umbi tua itu biasanya atau ciri khasnya dari bekas-bekas akar yang menempel di umbi ini akan menutup dengan alami. Itu biasanya hampir tidak ada bekas, cuman benjolan-benjolan kecil gitu aja. Nah, bisa dilihat. Jadi sahabat tani, tipnya kita harus benar-benar mewaspadai tentang peredaran dari umbi potesan, dan banyak cara sekarang ini dengan cara mengawetkan dari umbi potesan itu bisa berbagai cara.
bisa dikeringkan, sedikit dijemur, atau juga dikasih istilahnya pengawet formalin. Itu sudah banyak kasus di tahun kemarin, umbi-umbi formalin. Nah, akhirnya ketika ditanam sama sekali tidak tumbuh. Jadi sangat riskan untuk pemula bila memilih bibit umbi dan bila memilih atau membeli bibit umbi di bulan-bulan sekarang ini. Jadi perlu diwaspadai, benar-benar diwaspadai. Jangan sampai kita rugi besar dengan membeli bibit-bibit yang tidak layak jual atau tidak layak tanam. Karena di dalam porang itu kita baru mengetahui bibit-bibit kita itu bagus atau tidak setelah kita menanamnya, dan itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Jadi tidak bisa kita mengetahui dari awal. Kalau benar-benar awam, sama sekali belum mengetahui tentang bibit porang, ini nanti ketika ditanam dan tidak tumbuh, barulah kita mengetahui bahwasanya yang dibeli itu adalah bibit potesan atau bukan kriteria dari umbi bibit. Baik sahabat tani, demikian tip dari saya untuk memilih bibit umbi untuk pemula khususnya. Kami sebagai penggiat porang selalu menyerukan untuk memilih penjual-penjual bibit yang sudah lama dan sudah terkenal kredibilitasnya untuk menjaga kualitas dari bibit-bibit yang dijual. Karena di porang itu modalnya sangat besar sahabat tani, jadi jangan sampai kita tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya memanfaatkan dari ketenaran atau mahalnya bibit porang. Baik sahabat tani, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu sahabat-sahabat tani di luar sana untuk memilih bibit porang, khususnya dari bibit umbi. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.